Oke, baik teman-teman sekalian, sekarang kita masuk ke bagian materi ketiga atau terakhir yaitu view CSS binding. Nah, langsung saya teman-teman. Nah, di sini kita mempelajari bagaimana menggunakan VBind untuk memodifikasi sebuah CSS dengan menggunakan style dan class atribut. Nah, ketika membuat sebuah konsep, kita bisa mengubahnya dengan style dan class atribut menggunakan VBind. Yang dimana itu merupakan cukup ini, cukup singkat lah atau cukup jelas untuk penggunaannya. Yang dimana sintaksnya itu memang eh, kita itu biasanya kita gunakan juga seperti itu. Nah, CSS dynamic di dalam sebuah view. Kita sudah menggunakan view untuk memodify CSS dengan menggunakan VBind di bagian style dan class attributes-nya. Nah, itu bisa menjelaskan bahwa kita juga bisa menggunakan VBind dan beberapa contohnya untuk mengubah CSS binding seperti itu. Nah, di sini kita bisa menggunakan kita akan sekalian juga menjelaskan bagaimana CSS itu diubah secara dinamik dengan view. Nah, sekarang kita lihat ini yang pertama ada gaya inline. Kita bisa menggunakan VBind style untuk melakukan sebuah styling dalam view. Langsung saja kita coba. Nah, contoh inline styling. Ini merupakan contoh dari inline styling eh, view menggunakan CSS binding. Nah, ini bisa kita ubah ya. Ini warnanya juga bisa kita ubah. Misalnya warnanya, nah, misalnya itu kita ubah di sini berapa yang bagus ya? Misalnya dengan RGB, kasihnya black, coba black, lebih parah. Oh, dia akan ngebug ya teman-teman. Aduh, oke. Kembali lagi. Nah, nah ini bisa lihat. Ini sudah termasuk penggunaan CSS binding dengan view. Oke, kita lanjut lagi. Lanjut lagi. Menetapkan class. Kita juga bisa menggunakan vbind class untuk menambahkan class di dalam HTML, tag di dalam view. Ini bisa kita coba. Nah, klik gambar yang ingin kita ubah atau kita singkirkan dari cell class. Di sini kan di dalam codingannya kan sudah ada ini, sudah ada semua. Sekarang kita coba klik misalnya burrito. Nah, kita pindahkan. Oke, ini sudah termasuk CSS binding karena yang mengklik dia akan em, mengubah stylenya menjadi warna merah seperti itu. Backgroundnya menjadi warna merah. Ya, oke, kita lanjut lagi. Cara lain untuk menetapkan class dan style. Di sini kita juga bisa menggunakan vbind class dan vbind style dengan cara yang agak beda. Yang pertama, kita bisa menggunakan CSS classes untuk menambahkan HTML tag dengan class sama dengan dan vbind class sama dengan menggunakan view merge classes. Lalu yang kedua, sebuah objek yang berisi satu atau lebih kelasnya ditugaskan dengan vbind class. Nah, di dalam objek satu atau lebih kelas mungkin diaktifkan ataupun dinonaktifkan. Lalu yang ketiga, dengan gaya inline vbind style, camel case lebih disukai saat mendefinisikan properti CSS. Tetapi camel case juga dapat digunakan jika ditulis di dalam tanda kutip. Lalu yang keempat, kelas CSS dapat dituliskan dengan array, dengan notasi array ataupun sintaks. Nah, yang pertama di sini ada contohnya menggunakan view lalu menggabungkan class dan event class. Nah, sekarang langsung saja kita coba. Nah, im class eh, sebuah class im class ini dia itu bisanya menggunakan atribut yang normal. Tapi ya class ini dia menggunakan view class dengan hasilnya merge classes ini kita bisa menggunakan elemen yang sesuai dengan sesuai dengan kelasnya.
Dia bisa dilihat contohnya. Jadi bisa saling terhubung lah seperti itu. Oke, kita lanjut lagi. Menetapkan lebih dari satu kelas dengan Cuban Class. Karena kita coba. Nah, ini juga sama. Dia itu akan menggabungkan dua kelas menjadi satu, satu output seperti itu, teman-teman. Oke, kita lanjut lagi. Nah, rotasi kasus unta atau kasus camel dan kebab dengan Vibal style. Saat memodifikasi CSS di Vue dengan gaya inline, disarankan untuk menggunakan notasi kasus camel untuk properti CSS, tetapi kebab case juga dapat digunakan jika properti di dalamnya itu tanda kutip. Sekarang langsung kita coba, kita buktikan. Nah, camel case notation dan kebab case notation ini digunakan dalam sebuah course dan bisa digunakan dalam CSS property dengan dinamakan itu Vibal style. Tetapi camel case-nya itu tidak direkomendasikan. Nah, ini bisa dilihat. Div text telah menjadi pink dan background itu menjadi bold text. Seperti itu, teman-teman. Dan ya, oh, ada yang terakhir lagi ya. Nah, di sini ada catatan lagi. Notation camel dan notation kebab adalah cara menulis serangkaian kata tanpa spasi ataupun tanda baca. Nah, camel notation adalah kata pertama dimulai dengan huruf kecil dan setiap kata setelahnya dimulai dengan huruf kapital, seperti background color ataupun camel case notation. Biasanya ini disebut kasus camel, camel case karena kita dapat membayangkan setiap huruf kapital menyerupai punuk di punggung unta. Nah, lalu kebab case notation adalah kata-kata dipisahkan dengan tanda hubung, seperti warna latar belakang atau notasi kasus kebab. Ini disebut disebut notation kebab karena kita dapat membayangkan tanda hubung menyerupai tusuk sate dalam sis kebab. Nah, selain itu, yang terakhir ada syntax array dengan Vbind class. Kita bisa menggunakan array syntax dengan menggunakan Vbind class untuk menambahkan sebuah kelas. Menggunakan array syntax, kita juga bisa menggunakan dua kelas yang bergantung pada sebuah eh, view property dan view classes yang tidak terlalu bergantung pada view property juga. Ini bisa kita coba. Nah, contoh array sintaks menggunakan Vbind class. Nah, Yel class kelas dari Yel class ini dia itu terhubung ke div element dan kelas in class dia ini terhubung ke is important. Yang dimana dia itu bersifat true. Nah, karena mereka bersifat true, maka mereka ini langsung jalan, langsung keluar, langsung diiterasikan, diiterasikan maka mereka langsung muncul di sini. Kalau mereka tidak bersifat true, maka mereka juga tidak akan muncul di sini. Seperti itu. Kalau misalnya false. Dan ya, coba kita cek materinya. Ya, sudah selesai. Oke, baik teman-teman sekalian. Saya rasa cukup sekian untuk materi yang terakhir ya. Dan materi CSS Bani ini menutup materi kita pada minggu ini. Saya rasa cukup sekian dan mohon maaf bila ada salah kata atau bahasa saya yang agak belibet. Dan ya, saya rasa cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.